Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil dari makalah makalah kami, yakni tentang mata kuliah Manajemen Perpustakaan 1. Pada pokok bahasan perencanaan perpustakaan dari sudut SDM dan infrastruktur. Disusun oleh kelompok 4, saya sendiri Muhammad Wali, Singgi Koswara, Widya Indah Pratiwi, Pira Susanti dan Widya Kusuti, dengan dosen pengampu Ibu Hesti Agustian MPD. Baik, pertama kita masuk bagian A, pengertian perencanaan. Jadi perencanaan adalah suatu proses dan merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan rencana. Itu yang disebut dengan perencanaan secara umum. Jadi perencanaan merupakan titik awal berbagai aktivitas organisasi yang sangat menentukan keberhasilan organisasi. Di perencanaan harus dilakukan oleh perpustakaan untuk memberikan arah, menjadi standar kerja, memberikan pemersatu, dan membantu untuk memperkirakan peluang-peluang. Dengan perencanaan yang baik, maka seluruh aktivitas organisasi dapat diarahkan menuju titik tujuan yang jelas. Perencanaan akan menghasilkan rencana. Pasti, bentuk dan wujud rencana yang praktis dan pragmatis akan sangat mempermudah pelaksanaan dan pengawasan. Jadi bentuk dasar suatu rencana adalah sesuatu rumusan yang akan dicapai. Kedua, kebijakan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Jadi merupakan kebijakan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Yang ketiga, prosedur, metode, dan proses tata kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, program kerja dan jadwal pelaksana kegiatan secara berurutan. Yang kelima, anggaran yang dibutuhkan. Dan yang keenam adalah jaringan, diagram, desain, market, pola, dan model yang dijadikan pedoman untuk menyelesaikan pekerjaan. Bagian B, tentang perencanaan perpustakaan. Jadi, perpustakaan sebagai lembaga yang selalu berkembang atau library is the growing organism, memerlukan perencanaan dalam pengelolaan, meliputi bahan informasi, sumber daya manusia, dana, gedung atau ruang, sistem, dan perlengkapan. Sumber daya manusia merupakan unsur pendukung utama dalam kegiatan organisasi atau lembaga. Kebutuhan sumber daya manusia untuk perpustakaan perlu direncanakan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan, kualitas dan kuantitas tenaga, spesialisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dana, dan tingkat pendidikan pemakai. Perencanaan ini terkait masalah sumber daya manusia, dana, dan fasilitas lain sebagai pendukung pelaksanaan. Pentingnya perencanaan bagi suatu perpustakaan disebabkan karena hal-hal sebagai berikut. Jadi pentingnya perencanaan bagi suatu perpustakaan disebabkan oleh satu, perencanaan merupakan dasar pelaksanaan aktivitas. Jadi rencana merupakan dasar pelaksanaan aktivitas. Yang kedua, perencanaan merupakan alat pengawasan. Yang ketiga, perencanaan yang proporsional akan membawa efektivitas dan efisiensi. C, fungsi perencanaan. Fungsinya adalah yang pertama, membantu tercapainya tujuan. Jadi dengan perencanaan yang disusun berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan pemikiran yang mendalam, keraguan-raguan dapat dibatasi atau bahkan dihilangkan, sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang kedua, tercapainya efektivitas dan efisiensi. Nah, efektivitas menunjukkan kemampuan seorang dalam merumuskan tujuan dan alat yang tepat untuk mencapai tujuan. Jadi, Peter Drucker dalam Handoko mengatakan bahwa efektivitas adalah melakukan pekerjaan secara benar. Itu yang disebut dengan efektivitas efektif. Adapun efisiensi adalah kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Ini dapat diartikan bahwa hasil, produktivitas, dan kinerja yang diperoleh lebih banyak daripada
pengeluaran biaya, tenaga, pikiran, dan mesin yang digunakan. Langkah ini berarti menunjukkan adanya penghematan baik dari segi tenaga maupun biaya. Itu yang disebut dengan efisiensi. Yang bagian D, tahapan perencanaan. Jadi, langkah awal dalam proses perencanaan perpustakaan adalah penetapan visi, misi, tujuan, perumusan keadaan sekarang, identifikasi kemudahan, dan hambatan pengembang perencanaan. Terima kasih. Silakan dibaca-baca makalahnya semuanya jika ada yang ragu. Sengaja dibuat ringkas agar teman-teman tidak butuh waktu banyak dalam menyaksikan video tentang presentasi makalah saya ini. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.